Halo, selamat malam semua Bapak, Ibu, Opa, Oma, dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Kita malam ini berjumpa kembali di PD Online Santa Maria. Mudah-mudahan kita berdoa, kita mohon rahmat Tuhan. Semoga wabah COVID ini bisa segera selesai. Tapi biarpun ada wabah ini, kita mau semuanya tetap bersatu hati. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau selalu bersyukur karena hanya anugerahnya lah kita ada sampai hari ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai pujian pada malam hari ini, kita siapkan hati kita. Kita renungkan lagi masa-masa yang telah berlalu, anugerah yang Tuhan berikan pada kita. Kita mau bersyukur. Kita mau ingat-ingat lagi berkat-berkat-Nya bagi hidup kita. Mari kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak yang penuh kasih. Puji dan syukur Bapa, Kau boleh kumpulkan kami melalui PD Online ini Bapa. Terima kasih Bapa, Kau siapkan teknologi sehingga biarpun sedang terjadi wabah pada saat ini Bapa, tapi kami boleh tetap bersekutu untuk memuji dan menyembah-Mu Bapa, untuk mengangkat puji-pujian dan syukur kami bersama-sama dimanapun kami berada di tempat kami masing-masing. Ya Bapa, biarlah puji-pujian yang akan kami naikkan ini sungguh boleh menyenangkan hati-Mu, sungguh boleh menjadi berkat energi baru bagi kami Bapa, boleh menjadi syukur baru, anugerah baru untuk kami. Terima kasih Bapa. Kami mau naikkan bersama-sama Bapa. Kami mau nyatakan bahwa kami ada hanya karena anugerah-Mu Bapa. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sekali lagi kami nyatakan Bapa, ku ada karena kasih-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Oh, terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia-Mu,
Kami bersyukur Tuhan atas rahmat setiamu. Kami bersyukur Tuhan, oh terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan atas rasa syukur kami. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan. Benar Yesus. Kami bersyukur. Kami sungguh bersyukur Bapa, untuk segala anugerah-Mu, untuk kesehatan kami, untuk rasa sukacita dalam hati kami, untuk berkat-berkat-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau mengangkat penyembahan kami Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, di saat kami memuji-Mu, di saat kami menyembah-Mu, Kau ada Tuhan, Kau hadir dalam hidup kami. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Sekali lagi kami nyatakan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah memuji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Nah Yesus, sekali lagi kami nyatakan, saat ku memuji-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah memuji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah memuji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, benar Tuhan, kami menyembah-Mu,
Hatiku bersyukur Tuhan, hatiku menyembah-Mu. Kaulah Rajaku, Kaulah Tuhanku, ku sembah Kau Tuhan, Kau Raja segala raja. Ya Rala ya Ramanasye, oh Kirina ya Rala ya Rala ya Raba. Kami menyembah-Mu Tuhan. We worship You Lord. Haleluya, haleluya. Irina yarala yaramanashe, yaramanashe kirala yarala yaraba. Haleluya. Ku tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Kau Tuhan, Kau gunung batuku. Ku sembah Kau Tuhan juru selamatku. Kaulah yang maha tinggi, satu-satunya Tuhan dan Rajaku. Rala ya Ramanashe, Kirina ya Rala ya Ramanashe. Kami memuji-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Ya Ramanashe kirala ya Rala ya Raba, ya Ramanashe kirala ya Ramanashe. Kirina ya Rala ya Ramanashe, Yara manashe rala yara yara bashe. Haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Atas segala berkat-Mu Tuhan, kami boleh merasakan sukacita yang begitu indah. Kami boleh bersukacita, kami boleh bersyukur, memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah saat ini Kau buka hati kami, biarlah kami boleh siap menerima firman-firman-Mu Bapa. Biarlah kami membuka telinga kami dan hati kami, agar segala yang mau Kau sampaikan kepada kami Bapa boleh sungguh masuk dan meremah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu saja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus. Bertemu kembali dalam program BPK with Love. Saya Johannes Teddy Kayadi, pewarta utusan dari PDPKK Santo Agustinus, Karawaci, Tangerang. Hari ini saya akan membawakan pewartaan firman dengan tema pertandingan iman. Baik, sebelum saya lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapak, terima kasih Bapak kalau Engkau boleh beri kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu dalam program BPK with Love ini. Buka dan jamah setiap hati kami ya Bapak, agar kami boleh lebih mengerti lagi apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati hamba-Mu yang sederhana ini layakan untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, agar hanya nama Tuhan saja yang kami boleh tinggikan dan muliakan. Terima kasih Bapa, doa ini kami naikkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara yang terkasih, mari buka Alkitabnya 1 Korintus 9 ayat yang ke-25 sampai 27. Saya akan bacakan buat saudara. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak.
Saudara yang terkasih, dari perikop yang baru saja saya bacakan, Paulus menggunakan gambaran dua cabang olahraga yang cukup populer saat itu di kota Korintus, yaitu lomba lari dan tinju. Dalam ayat yang ke-25, Paulus membandingkan sebuah pertandingan olahraga dengan kehidupan jemaat, kehidupan iman jemaat. Di dalam pertandingan olahraga, tentunya seorang atlet akan berjuang habis-habisan dengan segenap kemampuan yang dia miliki. Habis-habisan dia akan berjuang untuk memenangkan pertandingan, menjadi juara, dan mendapatkan mahkota. Mungkin masih ingat tahun 2004 Olimpiade di Athena, Taufik Hidayat menjadi juara pertama tunggal putra bulu tangkis. Selain medali, uang, Taufik Hidayat juga disematkan mahkota yang terbuat dari anyam-anyaman daun. Mahkota ini melambangkan sebuah kemenangan, sebuah keunggulan. Nah, Paulus bilang gini, kalau untuk mahkota yang fana, yang bisa rusak, yang nggak kekal, atlet itu berjuang habis-habisan, mengeluarkan segenap kemampuannya. Apalagi untuk mahkota abadi. Kita, saudara dan saya, jauh lebih dari seorang atlet. Kenapa? Karena mahkota yang kita perjuangkan adalah mahkota abadi. Sebuah kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri. Ini adalah pertandingan kita, adalah pertandingan hidup mati untuk memperoleh mahkota yang abadi. Seperti apa yang ditulis juga oleh Rasul Paulus untuk muridnya Timotius, 2 Timotius 4 ayat 27 dan 28a. Dia katakan seperti ini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan telah mencapai garis akhir, dan telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Jadi ada janji Tuhan untuk saudara dan saya. Ketika kita bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik sampai garis finish dan tetap memelihara iman, kita menjadi pemenang, maka kita boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Sekarang pertanyaannya gini, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan agar kita boleh menjadi pemenang? Ada beberapa langkah, tapi saya berikan 2 langkah. Yang pertama adalah kita harus memiliki tekad yang kuat. Untuk apa? Untuk disiplin dan taat. Kita harus mendisiplinkan diri seperti atlet. Atlet itu persiapannya panjang. Mulai dari kecil dilatih, disiplin, taat, sampai dia bisa menjadi seorang juara. Seorang atlet untuk bisa menjadi juara, latihannya nggak main-main. Saya pernah lihat seorang pelatih melatih atlet senam, masih kecil-kecil yang dilatih. Saya lihat anak-anak kecil ini begitu disiplin, meskipun dia merasakan sakit yang luar biasa karena disuruh split, merentangkan kedua kakinya lurus. Tapi dia disiplin dan taat, dia lakukan meskipun mereka itu merasakan sakit yang luar biasa, merintih karena kedua pahanya itu harus diluruskan, begitu sakitnya. Tapi mereka lakukan dan mereka akhirnya menjadi juara. Jadi ada harga yang harus dibayar. No pain, no gain. Tiada kemuliaan tanpa penderitaan, saudaraku. No pain, no gain. Kemudian di ayat yang ke-27 Paulus berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Aku di sini siapa? Tentunya Paulus, karena dia yang nulis surat itu. Tapi Paulus merujuk pada satu bagian dari dirinya, yaitu rohnya dan bersama-sama dengan Roh Kudus.
Rohnya bersama-sama dengan Roh Kudus. Seperti apa yang dia tulis juga kepada jemaat di Roma. Roma 8 ayat 16. Roh Allah bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan agar roh bisa kuat untuk melatih dan menguasai tubuh, maka roh perlu makan. Makanan roh bukannya kue tiao, capcay, kuyong hai, coy pan, kue kateng, bukan. Makanan roh yang terutama adalah firman. Maka ada tertulis, hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Selain firman, yang terutama juga doa. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya yang dekat dengan dia, 3 orang muridnya, Petrus, Yohanes, Yakobus, dia katakan, ayo kamu harus berdoa. Kalau kamu tidak berdoa, nanti kamu jatuh dalam percobaan. Roh itu penurut, tapi daging lemah. Maka ketika bangun tidurku terus mandi, itu kesiangan. Bangun tidur dia langsung mandi. Bangun lebih awal. Bangun tidur, doa, ucapkan syukur, naikkan syukur. Apalagi kalau yang bisa puji-pujian, naikkan pujian syukur. Terima kasih Tuhan. Setelah itu baru boleh mandilah. Habis mandi, jangan langsung sarapan. Habis mandi, sediakan waktu untuk baca firman, doa kembali. Setelah itu, baru sarapan pagi. Jadi yang perlu sarapan lebih dulu adalah rohnya. Supaya rohnya lebih kuat dari badannya. Makanya rohnya harus dikasih makan dulu. Atlet itu nggak boleh makan sembarangan. Dia semua menu-menunya sudah diatur. Makan pagi, makan siang, makan malam, snack semuanya sudah diatur. Dia tidak makan sembarangan. Begitupun kita. Roh kita ini harus dikasih makan makanan yang benar. Firman, doa, apalagi ekaristi. Kalau bisa setiap hari, tubuh dan darah Kristus. Itu yang akan membuat roh kita menjadi kuat. Bagaimana dengan saudara dan saya hari-hari ini? Apakah sudah memberikan makan roh dengan makanan yang baik? Apakah masih memberikan roh makan gosip? Atau masih suka makan film-film dewasa? Atau masih lebih sering nonton TV, drama Korea, main games dibanding dengan baca firman, merenungkan dan berdoa? Saya berani bertanding dengan atlet yang juara dunia sprint 100 meter. Saya berani bertanding dengan dia. Tapi syaratnya satu. Atlet itu dikasih ransel, dikasih beban 100 kg. Saya berani bertanding dan saya yakin saya pasti menang. Kalau saudara dan saya masih makan gosip, itu sama aja nambahin beban 20 kg di ransel di pundak kita. Kalau saudara dan saya masih makan makanan yang duniawi, itu sama aja nambahin beban di pundak berpuluh-puluh kilogram. Dalam Ibrani 12 ayat 1 dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi kalau kita masih makan makanan yang duniawi, yang tidak berguna bagi roh, sama aja kita memiliki beban dan ini akan merintangi kita di dalam pertandingan iman kita untuk bisa bertanding dengan baik sampai garis akhir dan tetap memelihara iman. Nah, jadi harus disiplin dalam berlatih, disiplin dalam
makanan untuk roh. Taat. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, untuk kita bisa menang adalah penyangkalan diri. Waktu SMA, saya punya beberapa sahabat yang juga atlet. Dia enggak makan makanan sembarangan. Dia tahu mana makanan yang baik dan makanan yang tidak baik. Ketika saya beli jajanan di pinggir jalan, saya tawarkan ke mereka. Dia langsung tolak, no thank you Teddy. Begitupun kita. Kita harus bisa berkata tidak kepada hal-hal yang bisa merusak tubuh dan roh kita. Kolose 3 ayat kelima mengatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu duniawi, kecabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Karena itu matikanlah. Kill, bunuh. Karena kalau kita tidak matikan hal-hal yang duniawi yang merusak itu, maka hal-hal duniawi itu yang akan mematikan karir saudara, mematikan keluarga saudara, mematikan pelayanan saudara, mematikan istri, suami, anak-anak saudara, mematikan masa depan saudara dan saya. Berapa banyak hari-hari ini yang masih susah untuk mematikan keterikatannya dengan hal-hal yang duniawi. Banyak. Yang simpel aja deh. Berapa banyak yang belum bisa mematikan, membunuh keterikatan dengan rokok. Saya tidak mengatakan rokok itu dosa. Tidak. Tapi yang jelas, kalau kita merokok, itu lebih cepat ketemu Petrus sama Paulus. Keluar di mulut. Keluar di hidung. Keluar di kuping. Keluar di koran. RIP, rest in peace. Telah melakukan pertandingan dengan baik dan telah sampai garis akhir dan telah memelihara iman. Tanda tanya. Jadi merokok itu bukan dosa, tapi lebih pada kesehatan. Tapi kalau saudara terdiagnosa TBC, kemudian saudara tetap merokok, terus saudara pergi ke gereja berdoa, Tuhan, Engkau tabib yang ajaib, sembuhkan penyakit TBC, aku Tuhan. Tuhan jawab, Pret! Saudara sedang mencobai Tuhan. Udah ketahuan TBC, masih ngerokok. Di rokok bungkusnya, tahu nggak isinya apa itu tulisannya? Merokok menyebabkan kanker, impotensi, serangan jantung, mengganggu janin dan kehamilan. Bahkan yang sekarang saya lihat bungkus rokok, merokok membunuhmu. Harusnya kita bilang, kita bunuh keterikatan dengan rokok. Apalagi kalau sampai rokok itu memperbudak kita, membuat kita menjadi terikat. Bunuh. Tapi bagaimana dengan perkataan Paulus bahwa tubuh bait Roh Kudus? Konteks 1 Korintus 6 ayat yang ke-12 sampai 20 adalah nasihat Paulus tentang percabulan. Jadi percabulan itu yang mencemarkan tubuh yang sudah dijadikan kediaman dan bait Allah karena baptis. Bukan karena rokok. Rokok itu cuma masalah kesehatan. Memang Yesus katakan semua makanan boleh dimakan. Tapi enggak semua makanan itu berguna buat tubuhmu. Itu yang akan menghalangi kita. Akan menjadi beban. Bunuh semua keterikatan. Matikan sebelum
Keterikatan itu yang mematikan saudara dan saya. Jadi, kalau saudara dan saya mau menyelesaikan pertandingan dengan baik, dua langkah itu. Tekad untuk disiplin dan taat, berlatih, ya. Juga dalam makanan. Terus sangkal diri, penyangkalan diri. Jangan makan makanan yang merusak tubuh dan terutama roh. Kita harus bisa berkata tidak. Kita harus lebih radikal mengatakan tidak pada hal-hal yang duniawi, tidak pada dosa, tidak pada hal-hal yang merusak tubuh terutama roh kita. Kalau kita bisa lakukan itu, puji Tuhan. Pada saatnya nanti akan tertulis telah menyelesaikan pertandingan yang baik dan telah sampai garis akhir dan telah memelihara iman. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang terima kasih ya Bapak atas kesempatan yang Kau boleh berikan. Terima kasih atas firman-Mu, biarlah firman ini akan merema di dalam hidup kami. Kami akan disiplin, kami akan taat, kami juga akan menyangkal segala sesuatu yang bisa merusak tubuh, terutama roh kami ya Bapa. Sehingga kami bisa terus bertanding di dalam pertandingan iman kami, menyelesaikan dengan baik sampai garis finish, dan kami tetap memelihara iman kami untuk menjadi pemenang. Terima kasih Bapa. Doa ini kami naikkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan